Oke, pada bagian yang kedua ini saya ingin menjelaskan tugas yang kamu harus kerjakan, yaitu yang ada di slide yang ini ya, slide ini. Deteksilah faktor X yang ada pada diri Anda dan buatlah list sebanyak-banyaknya. Tadi saya bilang minimalnya itu 10. Minimalnya 10. Ambil 2 saja dan mulailah menumbuhkan X itu agar ia menjadi besar. Jadi selain kamu menuliskan faktor X, yang jumlah faktor X ini 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Terus faktor X yang akan dikembangkan dari 10 itu ya, 1, 2. Ini gitu. Faktor X-nya 1 sampai 10 dituliskan, kemudian faktor X yang akan dikembangkannya pilih 2. Ini ditulis tangan. Kemudian upload di Classroom seperti biasa. Formatnya PDF seperti itu. Kemudian tugas kelompok ya. Ini tugas kelompok. Ini akan jadi nilai ya. Ini ada nilai. Nilainya nilai kelompok ya. Saya lihat jawaban-jawaban kalian ketika diminta membuat bisnis usaha, ketika seperti wabah ini, ada yang ingin menjual masker, kemudian makanan frozen, ada pakaian muslim, ada fotokopi, ada juga menjual paket internet dan juga pulsa. Nah, sekarang dengan keterbatasan yang kalian miliki sekarang, kelompok itu harus membuat usaha. Idenya boleh dari sini, yang sebelumnya kamu udah bikin, atau kamu punya ide lain. Intinya mulai minggu ini kamu udah mulai memikirkan dan mengerjakan bisnis yang bisa dilakukan. Jadi nanti tugasnya itu ya, kamu isi ide bisnis, kemudian alasannya ya, kenapa kamu memilih bisnis itu, kemudian cara memasarkan ya, produk dulu ya, produknya apa, ide bisnisnya apa, produknya apa aja. Misalkan kalau lebih dari 1 ya sebutkan, kemudian cara mendapatkannya, entah itu kamu bikin atau kamu beli atau kamu manfaatin yang ada atau hal-hal yang lain. Kemudian bagaimana cara memasarkannya. Kemudian saya minta juga harganya ya, harganya. Tapi ingat, sekarang kondisinya sedang wabah, jadi kamu harus memikirkan bagaimana caranya agar tetap aman, tetap sehat, tapi kamu bisa bekerja dari rumah
atau misalkan kamu bisa memastikan keamanan ketika misalkan kamu keluar rumah, atau hal-hal yang lainnya perlu dipertimbangkan. Ide bisnisnya apa? Kenapa kamu memilih ide bisnis itu? Sekali lagi, boleh berbeda dengan yang sebelumnya, boleh juga sama. Makanya saya minta untuk menuliskan cara mendapatkannya. Jangan sampai kamu punya usaha yang bagus, tapi ketika diimplementasikan pada kondisi sekarang itu tidak memungkinkan. Jadi kamu harus bisa memikirkan juga apakah mungkin seperti ini atau memilih ide bisnis yang lain. Seperti itu ya. Ini tugas kelompoknya, ada nilainya. Kalau misalkan kamu udah mulai, boleh juga, tapi minimalnya itu saya minta ini. Ketika kamu menetapkan harga, tentu kamu udah menghitung berapa harga pokok produksinya. Oke, ketika kamu menghitung harga, kamu udah bisa menghitung HPP-nya. Berapa ongkos produksinya atau berapa barang dagangannya, sehingga kamu bisa menetapkan harganya. Yang paling penting ini dua ya, setelah kamu ngisi apa ide bisnis, alasannya dan lain sebagainya, ini ada yang paling penting, cara mendapatkan dan bagaimana cara memasarkannya. Untuk ini diketik ya, kemudian di ekspor ya ke PDF seperti biasa. Nanti nama filenya, ide bisnisnya apa, ide bisnis spasi ide bisnis spasi kelompok berapa. Jangan lupa dalam ide bisnisnya, dalam proposalnya itu ada nama kelompok, ada nama kelompoknya ya. Uploadnya masing-masing mahasiswa ya. Meskipun ini tugas kelompok, tapi uploadnya masing-masing. Nggak harus ketemu kan ya, bisa pakai yang kita udah manfaatkan yang ada. Jadi uploadnya di masing-masing mahasiswa. Masing-masing mahasiswa nanti nilainya itu per kelompok. Yang akan dinilai itu ya, jadi komponen penilaian saya itu, komponen penilaian itu yang pertamanya ide bisnisnya, apakah bagus atau sangat bagus atau cukup bagus. Kemudian yang kedua hasilnya, bukan hasil komponen penilaiannya itu yang pertama ide bisnisnya seperti apa. Yang keduanya proyeksinya ya, apakah akan sukses, maksudnya itu di dalam pandemi atau di luar pandemi. Lebih bagus itu yang bisa dua-duanya ya, ketika pandemi ini selesai masih tetap berjalan. Kalau misalkan masker, pertama banyak yang udah lakuin, kecuali kamu punya diferensiasi yang lain. Yang keduanya ketika di luar pandemi kamu nggak bisa jual masker lagi, begitu. Kecuali kalau kamu jual cadar ya. Nah kalau cadar kan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan bercadar, dia akan bercadar ketika pandemi ataupun di luar pandemi dan lain sebagainya ya. Proyeksinya itu seperti apa, nanti saya yang akan menilainya. Kemudian
Yang ketiga manfaatnya ya. Manfaatnya. Alangkah lebih bagus manfaatnya itu untuk pandemi ini. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin nomor 2 sama nomor 3 agak susah untuk disatukan. Tapi kamu coba pikirkan sekreatif mungkin agar kamu memiliki kemampuan baru, memiliki pengetahuan baru ketika masa pandemi ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung di classroom-nya. Nanti saya akan jawab di jam kuliah ya, di jam kuliah. Seperti itu. Terima kasih, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Sekian pertemuan kita pada pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.